kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada saat ini kami akan memaparkan cara penentuan kandungan asam asetat dalam cuka dengan metode titrimetri. Tujuan dari praktikum kita kali ini adalah untuk menentukan kandungan asam asetat dalam sampel cuka komersial dengan metode titrasi asam basam menggunakan larutan natrium hidroksida. Dasar teori dari praktikum kita kali ini adalah untuk menentukan komponen cuka utama yang terdapat di pasaran, walaupun kebanyakan di dalam cuka tersebut berisi asam asetat, tetapi terdapat sedikit asam lain di dalamnya. Biasanya kadar total asam dalam cuka dinyatakan dengan konsentrasi asam asetat. Dalam beberapa kasus, kadar asam asetat yang terdapat di dalam larutan cuka tersebut tidak sesuai dengan nilai konsentrasi asam asetat yang tercantum dalam kemasan cuka tersebut. Pada percobaan kali ini, kita akan menentukan kadar asam cuka yang terdapat dalam beberapa larutan cuka komersial dengan titrasi asam basam menggunakan larutan baku natrium hidroksida. Dengan reaksi sebagai berikut yang dapat kita lihat di bawah ini. Karena asam asetat adalah asam lemah, perubahan pH larutan pada titik akhir titrasi lebih sempit daripada perubahan pH titrasi asam kuat dengan basa kuat. Oleh karena itu, indikator yang digunakan harus dipilih dengan cermat. Pada percobaan ini, akan dibandingkan hasil analisis yang diperoleh dengan menggunakan indikator phenolphthalein dan metil jingga. Larutan NaOH adalah larutan baku sekunder, sehingga harus dibakukan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai larutan baku pada titrasi di atas. Pada percobaan ini, larutan NaOH akan dibakukan dengan larutan asam oksalat dengan indikator phenolphthalein menurut reaksi sebagai berikut, seperti yang kita lihat di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Patricia Regan, dipersilakan. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada labu takar 100 ml, 250 ml, dan 500 ml. Yang kedua, pipet volume 10 ml. Yang ketiga, gelas kimia 100 ml dan 250 ml. Yang keempat, buret 50 ml. Dan yang kelima, labu titrasi 250 ml. Dan bahan yang digunakan yang pertama NaOH dengan 0,5 molar, yang kedua H2C2O4 2H2O 1,575 gram, yang ketiga sampel cuka 10 ml, yang keempat larutan phenolphthalein, yang kelima larutan metil jingga. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Saudari Michelle Kirayo. Ya baik, dalam prosedur percobaan dalam praktikum ini, bagian A yaitu pembakuan larutan natrium hidroksida. Pertama, ambil 50 ml larutan natrium hidroksida 0,5 molar dan masukkan ke dalam gelas kimia dosis 1 liter dan encerkan hingga 250 ml. Dan larutan ini untuk 1 liter. Kemudian masukkan larutan ini ke dalam buret. Dan ketiga, timbang dengan akurat padatan asam asetat kurang lebih 1,5 gram. Kemudian larutkan dengan aquades dalam labu takar 250 ml. Ini digunakan untuk 10 volume. Berikutnya, pipet 10 ml larutan C2H2O4 tersebut ke dalam labu takar. Tambahkan 3 tetes larutan phenolphthalein sekitar 10 ml aquades. Prosedur percobaan bagian B akan dijelaskan oleh teman saya Dian Pratua. Prosedur percobaan B, penentuan kadar asam asetat. Yang pertama, timbang dengan tepat sampel cuka yang diberikan, kemudian encerkan dalam labu takar 500,0 ml atau untuk 10 kelompok.
Yang kedua, pipet 10,00 ml. Larutan ini ke dalam labu titrasi, kemudian tambahkan 3 tetes larutan phenolphthalein dan aquades secukupnya. Ketiga, titrasi dengan larutan NaOH sampai warna larutan berubah menjadi merah muda, atau lakukan duplo. Yang keempat, hitung kadar asam asetat dalam sampel tersebut. Kelima, ulangi titrasi di atas dengan menggunakan larutan metil. Sekian pemaparan cara penentuan kandungan asam asetat dalam cuka dengan metode vitrimetri dari kami. Atas perhatian diucapkan terima kasih.